Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Yustiana Intan Utari dari Sekolah SMK Negeri 4 Kota Bogor. Pada kali ini, pada modul ke-7 saya akan membahas tentang FHRP. Nah, di sini ada beberapa materi pembahasan yang akan dibahas, yaitu mengenai teori HSRP True dan konfigurasi FHRP. Nah, di sini FHRP atau First Hop Redundancy Protocol, yaitu adalah protokol jaringan yang digunakan supaya default gateway tetap tersedia meskipun salah satu router mati. Jadi, kalau misalkan router utama gagal, router cadangan akan langsung menggantikannya sehingga jaringan tetap bisa mengakses internet atau jaringan lain. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis FHRP. Salah satunya ada GLBP atau Gateway Load Balancing Protocol, ada pada Cisco, kombinasi redundancy dan load balancing atau pembagian beban traffic, dan semua router dapat aktif secara bersamaan, tapi beban traffic dibagi dua. Nah, di sini saya akan menuliskan contohnya. Misalkan di sini ada dua router. Nah, dua router ini aktif secara bersamaan, tetapi beban trafiknya dibagi menjadi dua. Misalnya beban trafiknya yaitu, misalnya di sini beban trafiknya 10 ya teman-teman. Beban trafiknya kan 10. Nah, router pertama itu bebannya di sini, router pertama bebannya 5 dan di router kedua juga bebannya 5. Nah, jadi beban trafiknya itu dibagi dua seperti ini ya teman-teman. Awalnya beban trafiknya 10 dibagi dua, router pertama 5 dan router kedua 5. Jadi seperti itu untuk contoh pada GLBP. Nah, sekarang di sini ada jenis FHRP yaitu VRRP versi 2, yaitu Virtual Router Redundancy Protocol. Open standard sama seperti HSRP, beda di terminologi. Yaitu di sini contohnya ada master router aktif, backup router cadangan, dan IP versi 4. Dan ada juga di sini VRRP versi 3. Sama saja, hanya di sini mendukung IP versi 6 dan multi vendor. Dan jenis FHRP lainnya yaitu ada HSRP. Nah, di sini Hot Standby Router Protocol, yaitu milik Cisco, menyediakan gateway cadangan berbasis IP virtual, aktif dan standby. Di sini HSRP versi 6 sama saja, beda dari bilangan IP-nya saja, yaitu support IP versi 6. Nah, di sini ada lagi contoh FHRP yaitu HSRP, Priority dan Preemption. Priority yaitu menentukan router yang aktif. Jadi di sini router priority tertinggi akan terpilih menjadi router aktif. Default priority 100 dan range priority 0 sampai 255. Nah, contohnya misalkan di sini ada dua router. Lalu contohnya ada dua router, lalu yang pertama itu priority-nya 100. Misalkan di sini yang pertama priority-nya 100 dan yang kedua itu priority-nya 150. Nah, di sini yang bakal jadi priority tertinggi itu yaitu adalah router kedua karena priority-nya lebih tinggi daripada router yang pertama, yaitu 150, lebih tinggi daripada 100. Jadi seperti itu untuk contoh pada priority. Lalu di sini ada juga preemption, yaitu kemampuan router untuk memproses pemilihan ulang router aktif. Secara default, setelah router menjadi router aktif, router tersebut akan tetap aktif bahkan jika ada router lain dengan prioritas HSRP yang lebih tinggi. Jadi seperti itu untuk teori pada FHRP ataupun HSRP. Nah, jadi di sini kita akan melakukan konfigurasi FHRP. Di sini kita akan menggunakan gateway virtual host yang telah dibuat untuk berkomunikasi, tidak menggunakan router A maupun router B. Nah, teman-teman, di sini kita langsung saja
ke router ISP ya teman-teman. Ini sebagai router ISP. Langsung saya di sini ketikkan 0 konfigurasi terminal, lalu kita masukkan, kita nyalakan dulu interface gig 0, interface gig 000. Setelah itu kita no shutdown, lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.0. Lalu setelah itu kita X, kita masukkan interface gig 0001, lalu no shutdown dan masukkan IP address-nya yaitu 192.168.255.255.0. Nah, oke, sudah. Sekarang kita langsung ke router utama ya teman-teman. Kita nyalakan juga sama seperti tadi interface gig 000. Interface gig 000, lalu di sini kita no shutdown. Setelah itu kita masukkan IP address-nya 192.1.255.255.255.0. Enter. Nah, di sini router pertama ini harus dirutkan ke router ISP ya teman-teman. Jadi kita routing dulu X. Kita buat IP rootnya yaitu 0.0.0.0.0.0.0. Lalu 192.168.1.1 kita rootkan ke router ISP ya, router pertama ini 192.168.1.1. Enter. Setelah itu kita X. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke interface gig 001. Setelah itu salah, kita belum masuk pada menu configuration. Interface gig 00001, no shutdown, IP address-nya 172.16.23.32255.255.255.255.0. Kita enter. Setelah itu kita ke router yang sini ya teman-teman, router kedua. Kita nyalakan sama halnya router kedua, router belah kiri. Lalu setelah itu interface gig 000. Lalu di sini IP address-nya berarti 192.168.2.2 255.255.255.0. Lalu setelah itu no shutdown, lalu masuk ke interface gig 00001, no shutdown X, interface gig 001, lalu IP address-nya 172.16.23.1.255.255.255.0. Lalu no shutdown. Nah, di sini kita sudah nyalain semua. Kita langsung ke router ISP-nya. Kita di sini akan melakukan IP root ya teman-teman. Kita keluar dulu. Di sini kita akan melakukan IP root ke 172.16.230.0
255 255 255 0 17 16 230 255 255 255 0. Lalu kita akan melewati 192 168, melewati ini ya teman-teman, berarti 192 168 1.2 kita enter, kita ubah ininya saja ya teman-teman. Kita akan melewati juga yang belah sini, berarti 2.2. Ubah ininya saja 2.2. Setelah itu kita enter. Nah udah, kita akan coba ke router ini. Kita akan melakukan konfigurasi priority-nya ya teman-teman, yaitu sini X interface gig 001 enter. Lalu kita akan ketikkan standby, lalu coba kita tanda tanya. Di sini kita akan menggunakan yang IP number ini ya teman-teman, group number. Ini kita akan ketikkan standby 1. Standby 1, IP-nya yaitu 172.16.23.254. Standby 1, IP-nya 172.16.23.254 ya teman-teman. Sebenarnya bebas, bisa berapa saja, enter. Setelah itu kita ketikkan lagi standby 1. Kalau kita coba tanda tanya. Nah di sini kita akan menggunakan yang priority karena kita di sini akan mengkonfigurasi priority. Standby 1 priority, oke. Sudah teman-teman, sepertinya standby 1. Sudah sepertinya teman-teman. Ini ya teman-teman, sudah ada Gigabyte Ethernet 01 speak standby dan standby jadi aktif. Lalu sekarang di sini kan defaultnya kan 100 ya teman-teman. Kita akan jadiin router pertama ini router utama ya teman-teman. Kita akan ketikkan standby 1 priority 150 saja ya teman-teman. Lalu setelah itu kita ketikkan standby 1 prem. Nah setelah itu kita akan ke router ini, router kedua. Di sini kita akan ketikkan interface gig 001, interface gig 001. Lalu di sini kita ketikkan standby 1, IP-nya 172.16.23.245. 254 salah, 23254, enter. Setelah itu standby prem. Nah sekarang di router kanan di sini kita akan coba melihat sini coba kita akan melihat standby-nya, itu dengan do show standby. Di sini standby routernya sudah ada ya teman-teman. Di sini kita akan melihat do show standby brief. Nah untuk
interface G001 di sini state-nya aktif. Untuk ininya lokal ya teman-teman, dan untuk standby-nya di sini sudah ada. Untuk virtual IP-nya juga sudah ada ya teman-teman. Jadi seperti itu cara ngeceknya. Kita akan cek di router kiri. Router kedua, do show standby brief. Di sini juga sama ya teman-teman. Untuk G01-nya di sini state-nya standby juga aktif ya teman-teman. Dan untuk standby-nya lokal dan juga virtual IP-nya sudah ada. Lalu sekarang kita akan coba menambahkan PC ya teman-teman. Kita akan tambahkan PC di sini. Lalu kita akan konekkan PC-nya ke switch. Setelah itu kita pastein saja. Kita akan masuk ke PC-nya. Nah di sini kita ke desktop, IP configuration, kita tambahkan IP-nya di sini 172.16.23.24. Kita akan tambahkan IP-nya 172.16.23.24, lalu subnet masknya 255.0. Lalu untuk gateway-nya di sini kita akan gunakan virtual IP tadi ya teman-teman, atau host IP. Virtual IP 172 yang telah kita buat 16.23.254. Nah di sini kita akan mencoba ping ya teman-teman. Kita akan coba ping ke 192.168.1.1. Kita akan lihat. Kita tunggu dulu. Request timeout. Nah di sini TTL ya teman-teman. Berarti di sini sudah replay. Berarti sudah berhasil ya teman-teman untuk konfigurasinya atau untuk berkomunikasi sudah bisa. Kita akan coba ping lagi ke 192.168.2.1. Memang di sini kita harus menunggu lama dulu ya teman-teman. Pasti bakal request timeout terlebih dahulu. Dah di sini sudah berhasil, sudah replay. Nah di sini kita akan coba lihat untuk jalurnya kemana saja. Coba kita akan lihat dengan mengetikkan tracer yaitu tracer 192.168.2.1. Nah, di sini bisa dilihat sendiri. Di sini untuk di sini pertama paketnya itu bakal mengarah ke router pertama ya teman-teman. Di sini bakal mengarah ke router pertama. Lalu setelah itu akan ke router ISP-nya ke sini ya teman-teman. Nah, sekarang di sini kita akan coba hapus kabelnya karena di sini ke 172 dulu baru ke sini ya teman-teman. Berarti benar tadi arahnya ke router pertama dulu baru ke router ISP lalu ke sini dan ke sini ya teman-teman. Sekarang sini kita akan mencoba hapus kabelnya. Kita akan coba hapus kabelnya. Hapus kabel dari router kanan yang nyambung ke switch ya teman-teman. Kita hapus. Nah, setelah itu di sini ceritanya tuh di sini itu bakal ada kendala ya teman-teman. Coba sekarang kita replay saja. Nah, setelah itu kita akan coba ke router kiri ya teman-teman. Nah, di sini ada pemberitahuan ya teman-teman, gigabit Ethernet 001 dari state standby menjadi aktif ya teman-teman. Coba kita akan lihat di sini. Nah, setelah itu kita akan lihat di sini do show standby brief. Nah, di sini gigabit Ethernet 01-nya menjadi aktif,
tetap lokal, dan standby-nya menjadi unknown ya teman-teman. Untuk virtual IP-nya masih sama. Sekarang kita akan mencoba ke PC lagi. Nah, di sini kita akan tracer lagi. Tracer ke 192.168.2.1. Kita akan lihat. Nah, di sini bisa dilihat sendiri bahwa tadi kan kita melewati 172.16.23 dulu ya teman-teman, router pertama. Sekarang berubah menjadi bisa dilihat sendiri menjadi 172.16.23.1 ya teman-teman, mengarah ke arah router kedua ini ya teman-teman. Jadi awalnya ke sini, setelah ini dihilangkan, ada kendala gitu ya. Jadi dia melewati router melewati gateway yang ini ya teman-teman, 172.16.23.1. Nah, sekarang di sini kita akan coba hubungkan lagi kabelnya. Nah, kita akan coba ke router kiri, kita lihat. Oke. Nah, di sini ada pemberitahuan lagi ya teman-teman, gigabit Ethernet 001 dari state peak menjadi standby ya teman-teman. Tadinya kan dari standby menjadi aktif, sekarang dari state peak menjadi standby. Kita akan lihat juga di router kanan ini, router pertama, ada pemberitahuan juga yang awalnya gigabit Ethernet 001 di sini state peak jadi standby, sekarang berubah menjadi standby menjadi aktif ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk konfigurasi pada FHRP ya teman-teman, bagaimana mereka untuk berkomunikasi ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk konfigurasi pada FHRP. Sekian penjelasan tentang teori HSRP, FHRP, dan konfigurasi FHRP dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dipahami. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.